Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baskara Tutorial. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap tentang pengenalan form dan user form dalam makro VBA Excel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar VBA, terus hubungan dengan objeknya, kemudian dasar pemrogramannya, dari mulai hierarki, struktur, dan lain sebagainya. Di bagian form dan user form adalah materi yang mungkin paling menarik bagi saya. Jadi ini saya sangat excited sekali ya dalam menjelaskan materi ini. Dan saya harap teman-teman tetap bisa ngikutin video ini. Nah, bayangkan teman-teman memiliki database yang sudah rapi, kemudian tiba-tiba struktur kolomnya berubah. Nah, bisa berakibat fatal pada rumus dan analisis yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, oleh karena itu, solusi terbaik untuk membatasi akses pengguna ataupun orang yang pakai aplikasi Excel yang sudah teman buat bisa menggunakan user form. Nah, user form ini memungkinkan teman-teman untuk mengontrol input data dengan lebih rapih, mencegah pengguna mengubah struktur tabel yang sudah teman-teman buat. Nah, di bagian user form juga teman-teman bisa membuat sebuah formulir yang hanya menampilkan data yang dibutuhkan saja dan hanya membatasi perubahan langsung pada user form, tidak pada bagian tabel. Enaknya, dengan VBA ini kita bisa mendesain user form sesuai kebutuhan, mulai dari inputan teks, angka, terus kemudian pilihan combo box, list ya maksud saya, pilihan-pilihan listnya, terus kemudian hingga tombol-tombol perintah untuk menyimpan sebuah data. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita mulai aja videonya. Oke, ini kita masuk ke bagian video keempat ya teman-teman. Jadi saya akan bikin folder baru namanya video 4004 ya. Kemudian di sini saya buat sebuah file Excel baru. Ini 004 kayak gini aja ya. Kemudian kita buka, terus kita setting teman-teman. Karena kita sudah belajar tentang settingan dari awal, saya akan buat settingan yang agak rapih untuk kali ini ya. Pertama, setelah dibuka kayak gini, saya biasanya save ulang teman-teman, tapi dengan format yang berbeda. Nah, save ulang di sini saya akan mengaktifkan Excel Macro Enable Workbook-nya. Bener nggak? Oh, selesai kan? Oh iya, save. Buka. Oke, tampilan sudah ada dan sudah rapi. Selanjutnya, kita buka di bagian menu developer di sini. Kemudian buka VBA editornya. Sebentar saya rapihin. Oke. Untuk membuat sebuah user form, teman-teman bisa langsung ke bagian yang project di bagian sebelah kiri biasanya. Terus klik kanan. Terus kita tambahin user form di bagian insert-nya. Semoga cukup, tapi kita buat yang kecil aja ya, biar nggak terlalu banyak. Saya rapihin dulu. Ini Windows ininya, kodenya. Nah, di sini di bagian tengah ini namanya user form kecil, teman-teman. User form kecil. Sorry. Maksudnya ukuran user form ya, lebarnya itu kebetulan kecil banget. Saya bikin tampilan VBA-nya kecil soalnya. Nah, setelah kita bikin kayak gini kan ada muncul jendela user form kosong yang siap kita gunakan. Nah, ini yang sebelah ini namanya toolbox teman-teman. Fungsinya adalah membuat atau menambahkan kontrol ke user formnya. Di sini ada yang namanya label teman-teman. Label itu digunakan untuk membuat sebuah judul dalam tempat teksnya. Label itu logonya biasanya huruf A kayak gini. Nah, tuh ada muncul highlight-nya namanya label. Pilih ini, kemudian ada dua jenis pilihan teman-teman. Bisa langsung begini ya, saya hapus dulu, atau langsung gini kemudian tekan kayak gitu. Saya akan atur ukuran user formnya sebesar ini. Kalau misalkan kita run user formnya, muncul tampilan kayak gini, label 1 teksnya. Kontrol yang kedua itu disebut dengan text box. Nah, text box ini digunakan untuk membuat sebuah wadah isian data.
Kalau ini kita sebut dengan judul, kalau text box itu kita sebut dengan tempat isian data. Dan text box biasanya ada di sebelahnya, yaitu bagian ini. Seperti biasa kita pilih, kemudian kita tekan ke sini. Dan akan muncul kayak gini. Kita misalkan sejajarin ya, kayak gitu. Kemudian kita klik run lagi dan ada muncul textbooknya, wadah isiannya. Teman-teman bisa isi ini mulai dari angka, huruf, karakter, dan simbol. Selanjutnya, ada yang kita sebut dengan combo box. Nah, combo box itu untuk menampilkan list atau daftar pilihan, teman-teman. Di sini ada yang namanya combo box. Kita pilih dan biasanya tampilannya itu mirip dengan text box, tetapi dia punya tanda panah ke bawah yang menandakan itu ada isian di bagian bawahnya. Kalau misal kita lihat ini masih kosong karena kita belum coba ya teman-teman, ataupun belum ngisinya. Oke, selanjutnya ada yang kita sebut dengan comment button, teman-teman. Dan simbolnya biasanya ada di bagian bawah label, kemudian ada highlight di sini comment button. Kita coba masukkan. Oke. Kita bikin yang kecil dulu ya, kayak gini. Bentar, saya atur ukurannya biar pas ya, karena biar nggak terlalu besar aja ya, biar rapi gitu loh. Ketika kita klik run pada bagian ini, nanti akan muncul comment button, combo box, dan text box-nya, teman-teman. Oke, tahap selanjutnya, bagaimana kita bisa menghubungkan antara user form ini dengan sheet yang ada di bagian ini, sheet 1. Kita akan buat sebuah makro di dalam sebuah user form-nya. Kalau pada bagian sebelumnya kita sudah ngebahas tentang sub, pada bagian modul, contoh sub seperti ini, sub perintah misalkan. Nah, untuk bagian user form kita tidak dibuat di dalam sebuah modul, tapi kita akan langsung dibuat di bagian user form. Maka perintahnya itu bukan sub lagi, teman-teman. Kita masuk ke bagian user form sebelah sini, pilih kemudian view code. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian view code ini masih kosong, teman-teman. Untuk saat ini kita bikin sampelnya. Gimana kalau misal sampelnya ini adalah daftar nama aja ya. Misal ini nama, kemudian ini jenis kelamin ya teman-teman ya, biar agak mudah dikit ya. Kolom isinya ada 2 aja. Nah, di sini di bagian yang pertama itu adalah nama. Sedangkan yang di bagian kedua itu adalah bagian jenisnya. Karena jenis kan pilihan ya teman-teman, nggak bisa pakai dua-duanya. Dan nggak bisa random juga. Nah, untuk label kita sebut judul. Nah, untuk menggantinya kita bisa masuk klik bagian label di sini. Kemudian di bagian caption kita ganti teman-teman menjadi nama. Nah, dan setelah itu nanti teman-teman langsung berubah kayak gini. Nah, nama. Kemudian yang bawahnya jenis kelamin. Kita tambahin bagian labelnya di sini, kemudian kita sejajarin dengan yang ini. Kita sebut dengan jenis. Terus yang ini itu kita jadiin sebuah tombol simpan ya. Captionnya juga ganti simpan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, karena ini cuma caption, dalam penamaannya kita harus define name terlebih dahulu. Text box, combo box, dan comment button. Sedangkan untuk pada label kita tidak akan mengoperasikannya karena ini digunakan hanya sebagai judulnya saja. Untuk text box kita sebut sebelah sini, kita ganti yang bagian ininya teman-teman nih. Ini kode unik kalau dalam data ya. Kalau ini namanya name.
variabel lah ya. Text box 1 kita ganti dengan nama TB nama, artinya TB underscore nama. Yang perlu diperhatikan teman-teman, di sini tidak boleh menggunakan spasi ya, karena spasi itu adalah sebuah karakter juga dan itu tidak diperbolehkan di bagian penamaannya. Kalau untuk yang bagian caption itu bisa diganti sesuka hati sama teman-teman, tapi kalau bagian name itu tidak bisa digunakan secara sembarang. Ini menandakan uniknya sebuah name di dalam sebuah user form. Saya tulis TB kemudian underscore nama, boleh, benar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak Bang kita pakai TB nama nggak pakai spasi dan pakai underscore? Boleh. Kayak gini boleh. Atau mau pakai angka begini, boleh juga. Yang nggak boleh itu pakai spasi. Kita bikin TB nama kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. TB nama sudah, sekarang bagian combo box. Nah, di bagian combo box ini kita bisa ganti lagi namanya menjadi, kalau saya biasanya pakainya CB, artinya dari combo box, pendekannya gitu loh, singkatan-singkatan. CB ini saya biasanya tulis CBJK untuk jenis kelamin. Kemudian di sini simpan biasanya saya pakainya BTN, teman-teman, button. BTN simpan. Tuh, atau ada juga untuk beberapa kasus saya pakainya CMD. Nah, nama user formnya kita sebaiknya pakai, teman-teman. Kita nggak bisa seperti ini. Nah, di sini ada dua nama sama caption. Kalau misalkan kita ganti captionnya, misalkan ini user form data, pakai spasi gak ada masalah. Kenapa? Karena ini hanya memunculkan nilai saja, bukan untuk diproses. Nah, sebaiknya teman-teman bagian name-nya itu sama, diganti F. Kalau saya kan pakainya F input, F underscore input. Oke, settingan awal sudah selesai. Selanjutnya kita akan menampilkan daftar nama pada combo box di sini, yaitu jenis kelamin. Ada berapa jenis kelamin teman-teman? Tulis di komentar, takutnya ada 10 ya. Oke, lanjut. View code. Oh iya, teman-teman, sebelum buka view code ya, teman-teman ingetin dulu nama ininya, nama combo boxnya atau nama kontrolnya. Nah, di sini namanya itu CBJK. Kita klik kanan, kemudian di bagian tab general ini kita pilih user form, kemudian di bagian yang sebelah kanannya kita ganti menjadi initialize kayak gitu ya. So Inggris ya. Sorry. Nah, karena kita masih belum pakai yang ini, kita hapus aja. Kita fokus yang ada di sini. Kita masukin datanya, teman-teman. Pertama, kita tulis nama kontrol yang kita buat tadi, yaitu CBJK. Kemudian kita beri tanda titik, add item. Kemudian kita tulis pria, kayak gitu. Nah, karena ini bentuknya pilihan, teman-teman. Sebenarnya kalau sampai sini sebenarnya udah benar ya, ketika kita run, nah nanti muncul pria, tapi kan kita punya satu pilihan lagi, kita bisa tulis ataupun kita langsung copy bagian ini, copy, kemudian kita enter, terus kita pastekan di sini. Selanjutnya kita ganti ini menjadi wanita, teman-teman. Temannya pria kan wanita ya. Oke, kita run dan muncul bagian pilihannya. Pria, ini wanita. Pria, wanita. Pria, wanita. Oke. Nah, tombol ini kan kita belum fungsi ya. Tujuan kita akan mengkoneksikan tombol ini menjadi satu kesatuan. Kita akan koneksikan
comment button ini ke bagian worksheet 1 yang ini. Kita ganti dulu ya biar nggak panjang dan nggak terlalu bercampur nanti, soalnya nanti ada penamaan agak ribet. Kita tulis misalkan ini data nama. Enter, kemudian buka bagian VBA-nya. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan, kita bikin sebuah kodenya. Saya biasanya langsung tekan bagian comment button-nya. Bagian ini saya tekan, kemudian nanti muncul btn simpan kayak gini. Kemudian masih ingat teman-teman tentang variabel? Nah, ini kita akan gunakan variabel itu. Tim ws as rock dong sheet. Kita atur set ws-nya itu this workbook dot sheet. Kita tentukan nama sheet-nya itu adalah data nama. Selanjutnya saya akan memunculkan isian dari ini text box dan combo box ini pada bagian A2 dan B2. Kita akan mengkoneksikannya. ws.arrange A2 isinya itu adalah tb nama.value. Nah, artinya bagian range yang A2 isinya adalah tb nama. Kemudian yang kedua kita cukup kopikan saja yang ininya, yang bagian pertama, kemudian kita pastikan, kita ganti menjadi B2. B2 kan? B2 jenis itu ada di B2. Kemudian kita ganti TB namanya menjadi CBJK, yaitu comment button yang tadi kita buat. Dan ketika kita run, misal saya tulis Andri. Terus di sini pilihan jenisnya itu pria atau wanita. Kita tulis wanita. Kita simpan dan akan muncul, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah selesai klik simpan kayak gini, nanti akan menghapus ataupun mengclearkan data di bagian user form-nya yang di sini. Jadi ketika kita klik kayak gini, nanti akan hilang bagian ininya. Ini kan masih ada ya, ketika klik cus ada kan, masih ada dia, ini masih ada, ini masih ada teman-teman tuh. Kalau misalkan kita klik, oh ya ada kan. Bagaimana kalau misalkan ketika kita selesai proses ininya hilang, kita bisa tambahkan lagi teman-teman bagian bawahnya, tb nama dot value sama dengan itu cukup kutip 2 kayak gini ya. Kemudian cbjk.value itu sama dengan seperti ini juga. Kalau misalkan kita tulis Indah, kemudian ini wanita, simpan. Nah, ininya kosong teman-teman, kosong. Selanjutnya kita tambahin apa lagi ya? Oh iya, message box-nya. Message box-nya teman-teman. Kita tambahin message box. Kita tambahin message box-nya setelah selesai ini. Misalkan message box-nya itu adalah data sudah masuk. Terus kalau misalkan kita run Henry itu pria, kita tambahin data sudah masuk dan datanya hilang dan ininya masuk kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua teman-teman, bagaimana kalau data sudah ada dan kita otomatis masuk ke bagian bawahnya? Gimana teman-teman? Nah, caranya kita bisa menggunakan fitur yang bagian, kalau rumus itu sebutannya count ya teman-teman. Kalau rumus itu ada kan namanya count kan, kayak gini, kayak gitu tuh misalnya tuh. Oh,
kayak gitu kan. Nah, kalau dalam, Makro VBA itu juga ada teman-teman. Nah, tujuannya count ini adalah untuk menghitung jumlah baris yang sudah terisi. Kalau misalkan sudah terisi, itu dia akan mengisi yang bawahnya. Caranya seperti apa? Kita buka di bagian tombol simpan juga teman-teman. Kita akan, komentarin bagian ini, komentarin bagian ini, komentarin bagian ini. Yang ini enggak dong. Oh iya, kita komentarin dulu semua ya, biar rapi. Yang ini udah benar, kita tidak perlu merubah apa-apa. Terus kita bagian bawahnya, kita siapin yang tulisannya sebelah sini. Kita buat sebuah deklarasi variabel baru, kita sebut dengan LR. Kita sebut dengan last row. Panjang aja lah, last row kayak gitu, biar gampang dibaca. As integer. Kemudian di bagian last row-nya, kita tentukan ws.cells. Rows, dia akan baca baris, kemudian dia hitung pada bagian kolom dan barisnya pada kolom 1, kemudian diakhiri dengan dia setelah ketemu data yang barunya, kita hitung pada bagian paling bawah sampai ke atas, Excel N, Excel up. Kemudian setelah itu kita tambahin baris yang selanjutnya, kita tambahin baris yang 1. Kemudian kita agak rubah dikit ya, kalau sebelumnya kita bikinnya begini, kita akan ganti menjadi sebuah cell. Di ws.cells, terus barisnya last row, itu baris 1, baris yang pertama yaitu kita tentuin baris 1 di bagian kolom 1. Kayak gitu. Kemudian isinya itu adalah TB nama. Kemudian yang baris kedua WS, untuk kolom kedua maksudnya ya, sorry ya. Untuk kolom kedua kita tulis WS cells, terus last row. Yang ke kolom kedua isinya itu adalah cbjk.value. Kalau oh ya, kita tambahin message box ya. Nanti dulu kita lihat dulu proses yang ini ya. Setelah itu kita klik run, kita coba Tika wanita muncul dan masuk sesuai dengan data yang ada isiannya. Kalau misalkan isiannya kayak gitu kan ada. Terus kita ganti lagi Agus. Agus itu pria. Itu lagi kita ganti lagi Dewi. Itu wanita, masukin lagi kayak gitu. Nah, sisanya kita bisa rapihkan dengan kita copy data ini aja ya. Kita copy, kita paste di sini, kemudian kita cabut bagian komennya seperti ini. Jadi misalkan kita buka kemudian nama, kemudian wanita. Oh, nah masih cinta gitu loh. Data sudah masuk. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita memunculkan user form yang ini, teman-teman, di bagian sheet-nya? Masa kita tiap mau buka user form harus buka developer dulu ya, kayak gini? Masa iya begitu? Nah, kita akan membuat sebuah makro kecil, tapi sebelum membuat sebuah makronya, kita tambahkan sebuah shape. Ini diperkecil sih tampilannya, jadi agak ribet ya gambarnya. Mana ya? Oh, ini ya, shape. Kemudian kita tambahin yang kayak gini misalkan ya. Ini beri nama show kayak gitu aja lah ya. Show. Kita rapihin teman-teman. Sebelah sini aja lah, tidak keganggu kan. Show. Nah, di sini ada disebut dengan name-nya. Name-nya. Jadi ini name-nya teman-teman. Kalau yang tadi kan di user form itu name-nya di sini. Kalau untuk shapes itu di sini teman-teman. Kita ganti dulu. Kita ganti misalkan munculkan underscore user form.
Kita klik enter, ketika kita klik yang ini nanti ada tulisannya munculkan user form kayak gitu. Oke, kita klik kanan bagian shape-nya, di sini di bagian kelihatan nggak teman-teman? Di sini di bagian assign makro kita pilih, kemudian di bagian new artinya kita buat sebuah perintah, teman-teman. Nah, nanti akan muncul di sini pada modul 2. Modul 1 kan tadi coba-coba ya. Modul 2. Nah, untuk memunculkannya sangat mudah, teman-teman. Kita cukup tulis nama user formnya finput.show kayak gitu. Dan kalau misalkan kita run, teman-teman, kayak gini, nanti langsung muncul user formnya. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara membuat sebuah form yang lebih interaktif? Teman-teman bisa mengubah warna user formnya di bagian properties. Contoh untuk merubah backgroundnya, kalau yang ini kan masih standar ya. Teman-teman bisa ganti background warna backgroundnya itu menjadi warna, misalkan warna merah kayak gini, boleh teman-teman bisa muncul kayak gini. Kayak gitu, dan kustomisasi teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman biar lebih terlihat rapih kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan tekan tombol berlangganan dan bagikan ke teman-teman ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.